Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan berbagai rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan lebih-lebih nikmat kesempatan. Salawat beriringan dengan salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Ahmad Yaldi, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 8 Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal melalui video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Bahasa Indonesia. Judul proposal saya di sini yaitu Analisis Kesalahan Struktur Kalimat dalam Penulisan Latar Belakang Skripsi di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun ajaran 2020-2021. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu masih banyak terjadinya kesalahan-kesalahan struktur kalimat dalam penulisan latar belakang mahasiswa, khususnya di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Mataram, yang seharusnya di program studi tersebut memiliki dasar-dasar pengetahuan mengenai penulisan, dikarenakan adanya mata kuliah menulis yang telah ditempuh sebelumnya. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apa sajakah kesalahan struktur kalimat yang dilihat dari kelengkapan unsur-unsurnya dalam latar belakang masalah skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2020-2021. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kesalahan struktur kalimat yang dilihat dari kalimat yang tidak memiliki subjek dan kalimat yang tidak memiliki predikat pada latar belakang skripsi di Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Mataram tahun ajaran 2020-2021. Tentu saja penelitian ini memiliki manfaat, yaitu terdapat dua manfaat inti. Yang pertama yaitu manfaat teoritis dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kesalahan berbahasa dalam kajian sintaksis, khususnya pada struktur kalimat dalam menulis sebuah latar belakang skripsi. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dapat menambah pengetahuan peneliti dalam menelaah lebih mendalam, dan yang kedua menambah atau dapat memberikan masukan dan informasi bagi mahasiswa terkait struktur kalimat. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya bagi peneliti yang tertarik pada struktur kalimat. Penelitian relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aiman Shah tahun 2021 dengan judul Analisis Kesalahan pada Teks Skripsi mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2020. Dan yang kedua, Rosiana 2018 berjudul Analisis Kesalahan Struktur Kalimat dan Ejaan dalam Teks Cerita Pendek karya siswa kelas 8 SMP Kanisius Pekam Sleman Yogyakarta tahun ajaran 2016-2017. Yang ketiga, Husna 2020 berjudul Analisis Struktur Kalimat pada Teks Eksposisi karya siswa kelas 8 CMTS Al-Ma'arif Tulungagung tahun ajaran 2020-2021. Dan yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Eva tahun 2020 yang berjudul Analisis Kesalahan Struktur Kalimat Dasar karangan mahasiswa asal Papua PGSD Universitas Sanata Dharma. Dari rentetan penelitian di atas, penelitian yang dilakukan oleh Eva tahun 2021 berjudul Analisis Kesalahan Struktur Kalimat Dasar karangan mahasiswa asal Papua PGSD Universitas Sanata Dharma menjadi bahan acuan dalam penelitian ini. Dikarenakan dalam penelitian ini dilakukan oleh Eva yang hampir-hampir mirip memiliki kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Kajian pustaka dalam penelitian ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama sintaksis, yang kedua konjungsi, yang ketiga kalimat, yang keempat jenis-jenis kalimat, yang kelima struktur kalimat, yang keenam unsur-unsur dalam sebuah kalimat, dan yang terakhir yaitu yang ketujuh kesalahan struktur kalimat. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dikarenakan akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
mengenai objek-objek yang diamati. Selanjutnya yaitu data dan sumber data dalam penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah berupa kesalahan struktur kalimat yang ada pada latar belakang skripsi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Mataram tahun ajaran 2020-2021 yang berjumlah 10 latar belakang skripsi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu skripsi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun ajaran 2020-2021. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu menggunakan dua teknik. Yang pertama yaitu teknik observasi. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mencari sebuah informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Yang kedua yaitu teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, bentuk dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mencatat kesalahan struktur kalimat dalam latar belakang skripsi di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram dengan kode, yaitu kodenya itu S.2 P.4 K.2, yang dimana S.2 itu seperti skripsi kedua, P.4 yaitu paragraf keempat, dan K.2 yaitu kalimat yang kedua. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri. Namun terdapat instrumen penunjang, yaitu laptop, handphone, buku, dan pulpen. Selanjutnya yaitu analisis data. Data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu kesalahan struktur kalimat dalam penulisan latar belakang skripsi mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tahun ajaran 2020-2021. Untuk itu, peneliti menggunakan langkah-langkah dalam menganalisis data-data tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, yang kedua mengklasifikasi, yang ketiga menginterpretasi, dan yang keempat yaitu menarik kesimpulan. Sekian presentasi proposal dari saya. Atas kekurangan itu datang dari pribadi saya. Mohon maaf atas itu. Mungkin ada sedikit kelebihan, itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi fisabilil haq. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.